Halo teman-teman, sawit dari nol. Selamat datang kembali di channel kita. Sawit dari nol. Kali ini kita update perkembangan sawit semiklon 5 kita, Sriwijaya 5 semiklon. Saat ini sudah berusia 6 bulanan teman-teman. Saat ini juga kita akan berbagi mengenai urutan pemupukan sawit TBM kita yang saat ini sudah berusia 6 bulanan. Apa saja yang sudah masuk dalam pemupukan kita ini teman-teman. Bisa lihat teman-teman, perkembangannya luar biasa ini. Di usia 6 bulan sudah seperti ini teman-teman. Waktu itu memang kita tanam masih usia 5 bulanan lebih teman-teman. Bibitnya sangat kecil, jadi kalau usia 6 bulannya sudah seperti ini sangat memuaskan teman-teman. Dan hijau luar biasa ini jadi semangat lah kita dalam berkebun kelapa sawit teman-teman. Memang sempat terganggu di sawit kita ini karena kita lakukan tumpang sari dengan padi serta adanya pembakaran kemarin sebelum kita tanam padi teman-teman. Jadi ya sempat terganggu, tapi ya kita rutin melakukan pemupukan mulai dari lubang tanam serta 1 bulan setelah tanam, 3 bulan habis itu 3 bulan selanjutnya serta 3 bulan selanjutnya kita lakukan pemupukan terus teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat perkembangannya hijau luar biasa, perkembangannya jos, bisa dilihat teman-teman. Ini usia 6 bulan ini sangat memuaskan teman-teman. Dengan bibit yang kita tanam waktu itu masih sangat kecil, dan lihat bonggolnya teman-teman. Ini luar biasa teman-teman. Biarpun di lahan berbukit, semiklon 5 kita ini ya cukup memuaskan lah teman-teman. Perkembangannya hijau pekat ini daunnya teman-teman. Memang di segi pemupukan kita di awal tanam kita menggunakan pupuk RP dan dolomit teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat dari video-video sebelumnya, mulai dari penanaman ini sudah saya upload tentang waktu penanaman pupuk dasarnya yaitu RP dan dolomit serta adanya pupuk NPK Mutiara teman-teman untuk campuran di dalam lubang tanam teman-teman. Itu untuk pupuk dasarnya pas penanaman, bisa teman-teman lihat di video juga sudah kita upload. Dan juga setelah 1 bulan tanam teman-teman, kita bisa menggunakan pupuk urea itu yang non subsidi teman-teman. Maka perkembangannya luar biasa jos ini teman-teman, dibandingkan memang PPKS 239 kita yang dulu di usia 6 bulan ini hijaunya beda teman-teman. Kalau ini memang hijaunya pekat luar biasa perkembangannya, karena memang ya adanya pupuk non subsidi juga yang kita gunakan. Untuk dosisnya tadi mulai dari lubang tanam itu, untuk dolomit ya kita gunakan se-on 2 on lah teman-teman, dan RP juga seperti itu teman-teman, ya tidak terlalu banyak juga karena bibitnya juga masih kecil, dengan dosis NPK 16 nya juga cuma 1 genggam teman-teman untuk setiap lubang tanam. Untuk pupuk urea non subsidinya setelah 1 bulan kita menggunakan dosis 1 on sampai 1,5 on ya teman-teman. Ini teman-teman lihat perkembangannya luar biasa jos teman-teman, hijau ini di usia 6 bulanan. Waktu itu memang di usia 1 bulan kita lakukan pemupukan dengan urea non subsidi, dan sudah kita upload juga di konten di video di channel ini teman-teman, bisa dilihat dan lihat perkembangannya sekarang. Ya ini bukan karena pemupukan baru-baru, tapi memang pengaruh juga dari awal tanam, dari sebulan tanam, dan habis itu kita rutin lakukan pemupukan, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Dan setelah pemupukan di 1 bulan setelah tanam, kita juga melakukan pemupukan di 3 bulan setelah tanam teman-teman. 3 bulan setelah tanam kita lakukan pemupukan dengan urea dicampur dengan NPK, karena kita pas waktu itu bersamaan dengan PPKS 239 pemupukannya itu kita menggunakan dosis kisaran
3 on teman-teman setiap pokoknya. Jadi kita menggunakan pupuk urea subsidi dan NPK subsidi yang kita gabung seperti di PPKS 239 itu kita lakukan setiap pokoknya dengan dosis 3 on teman-teman setiap pokok, dan itulah menjadi urutan pemupukannya. Dan setelah usia 6 bulan ini kemarin sudah kita lakukan pemupukan dengan pupuk yang sama, yaitu urea dan NPK subsidi teman-teman. Itu kita menggunakan dosis yang hampir saja setengah kilo teman-teman. Ini hampir setengah kilo lah kita lakukan pemupukan di usia sekarang teman-teman, karena memang pupuk ini sawit ini sempat terganggu karena pembakaran padi kemarin, maka kita genjot dengan lakukan pemupukan teman-teman. Dan bisa dilihat perkembangannya ya hijau luar biasa teman-teman, subur, karena memang agak spesial ini pupuknya. Dari awal tanam dan beberapa bulan setelah tanam ini memang kita agak genjot lah pemupukan di Semiklon 5 ini teman-teman, karena ini mengejar dari PPKS 239 yang memang sudah beberapa bulan atau 6 bulanan duluan daripada Semiklon 5 ini teman-teman. Dan ini memang jadi urutan maupun jenis pupuk yang kita gunakan jadi pengalaman saya lah teman-teman dalam berkebun kelapa sawit. Jadi teman-teman yang punya pengalaman, yang punya masukan, bisalah komen di bawah, memberi masukan buat kita yang sama-sama petani pemula. Bagi saya ini pemula, petani kebun sawit dari nol yang masih sama-sama belajar, jadi kita bisa sharing di channel ini teman-teman. Dan juga teman-teman juga bisa bantu kita support channel kita agar kita selalu update perkembangan sawit ini, agar masyarakat yang belum tahu dalam proses berkebun sawit, yang masih pemula dari nol, bisa sama-sama belajar. Kita di sini tidak bermaksud menggurui, tapi memang kita sharing lah dalam pengalaman berkebun kelapa sawit. Saya juga mengupdate video ini membuat motivasi saya ya teman-teman, bisa dilihat ke depannya maupun setelah berhasil saya melihat kembali perjuangan saya dalam berkebun kelapa sawit ini teman-teman. Ini perkembangannya memuaskan sekali teman-teman. Jadi setelah dilakukan urutan pemupukan serta jenis pupuk yang kita gunakan tadi, ya seperti itulah memang standarnya ya teman-teman pemupukan. Kalau memang jarang dipupuk ya gimana mau mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Jadi sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, salam sawit dari nol.